Halo, bareng Andi lagi. Ya, saat ini saya sedang berada di JCC atau Jakarta Convention Center, tepatnya di acara ASEAN Pacific Coating Show. Kebetulan tepatnya di Business Presentation Hub. Tapi pada video kali ini saya tidak menceritakan tentang coating itu sendiri. Saya akan lebih menceritakan tentang video mapping yang terjadi di BSSN, hari ulang tahunnya BSSN yang ke-73, yang terjadi pada bulan Mei 2019. Dan ini cuplikan videonya. Beberapa capaian yang sangat membanggakan. Sunnah jarotamumat syarat mulia. Jadi ceritanya, aku dihubungi oleh Mas Priko pada bulan Mei 2009. Katanya untuk membantu beliau dalam mengaktualisasi kebutuhan lighting dan multimedia pada acara HUT ke-73 BSSN yang rencananya akan diadakan bulan April 2019. Halo Mas Priko, sehat-sehat selalu ya Mas. Nah, aku dan Mas Priko akhirnya mengambil konsep video mapping pada acara tersebut sebagai core display entertainment. Karena identik dengan visual teknologi yang similar dengan kemajuan teknologi pada Badan Cyber Sandi Negara. Terus akhirnya juga aku diajak Mas Priko untuk bertemu dengan tim internal BSSN yang bertanggung jawab pada suksesi acara HUT BSSN nantinya. Di sana aku bertemu dengan Pak Joy. Halo Pak Joy, sehat-sehat ya Pak? Kemudian saya juga bertemu dengan Mas Abid, Mas Tudung, Mas Adit, dan Mas Jenny. Halo Mas semua, sehat-sehat semua ya Mas? Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, maka diputuskanlah bila aku nanti mensupport beberapa equipment atau alat-alat pendukung. Di antaranya ada satu set paket video mapping yang terdiri dari 6 unit proyektor 16.000, content production, multi output sistem video, dan rigging construction. Yang kedua, ada stage design production. Jujur karena soal panggung bukan bidangnya aku nih guys, maka aku menggunakan pihak ketiga yang akan menghandle hal tersebut. Oleh karena itu aku menghubungi Om Ijep dari Jep Production yang membantu aku untuk mendesain serta mengaktualisasi kegiatan desain panggung tersebut. Halo Om Ijep, sehat-sehat ya Om. Yang ketiga, ada sound system 15.000 full dengan alat bandnya atau support dengan alat-alat bandnya, karena kebetulan yang menjadi bintang tamu pada saat itu adalah Ari Lasso. Halo Bang Ari, sehat-sehat ya Bang. Selanjutnya yang keempat, ada satu set lighting event and stage, di mana equipment tersebut terdiri dari 12 unit I-beam moving head, kemudian ada 4 bar parlet, kemudian ada 2 set follow spot dan 2 bar washer. Selanjutnya yang kelima ada multicam. Di sini saya menggunakan 3 multicam yang digunakan untuk mengcover kegiatan dari HUT tersebut. Dan yang keenam dan terakhir adalah TV plasma 60 set sebanyak 6 unit yang tersebar di luar tenda-tenda undangan. Fungsinya adalah agar tamu undangan di luar gedung bisa melihat aktivitas yang ada di dalam gedung dengan menggunakan multicam yang dikoneksikan ke TV plasma tersebut. Sebelum aku menceritakan prosesi acara HUT BSSN ke-73 ini, buat Anda yang butuh alat-alat atau equipment multimedia audiovisual, lighting event and stage, serta video konten, silakan kontak aku yang aku letakkan di deskripsi ya. Dan langsung saja kita masuk dalam proses cerita opening video mapping HUT ke-73 BSSN.
Setelah semua peserta dan mendapatkan clue dari MC untuk melakukan proses opening, maka lighting show mengambil bagian pertama yang berfungsi sebagai treatment awal. Nah, selanjutnya visual core acara tersebut diberikan pada penonton agar mengetahui apa itu video mapping. Di sini konten telah di setup atau di alignment istilahnya lah, mengikuti kontur-kontur dari media projection. Dalam hal ini tembok adalah media surface dari hall function BSSN yang memiliki dimensi projection. Dimensi dari surface atau tembok hall tersebut tinggi 13 meter dan panjangnya adalah 21 meter. Maka animasi-animasi yang telah disesuaikan dengan kontur-kontur tembok diisi dengan konten yang dibuat agar menciptakan bentuk ilusi optik dari bentuk asal menjadi bentuk ilusi atau bentuk yang lainnya. Treatment yang lainnya adalah menampilkan tentang sejarah dari BSSN itu sendiri. Jadi guys, buat yang belum tahu nih, kita akan sedikit ngulik nih tentang sejarah BSSN awalnya. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda yang masih penasaran dengan Indonesia datang lagi dengan membonceng tentara sekutu yang punya misi awalnya sangat suci, yaitu melucuti senjata-senjata yang dimiliki oleh Jepang lalu memulangkan si Jepang ini kembali ke negaranya. Tapi lama-kelamaan si Belanda ini justru meneror Jakarta yang saat itu sudah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Karena dirasa kondisi ibu kota semakin memburuk, maka Presiden Soekarno memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, yaitu pada awal Januari 1946. Nah, pada saat itu karena pejuang garda depan dengan pejuang diplomasi membutuhkan komunikasi yang sangat cepat dan akurat dalam rangka mempertahankan NKRI, maka setiap kementerian diwajibkan untuk melakukan pertahanan mandiri dengan alat seadanya dan sumber daya manusia yang seadanya juga, yang tentunya tidak sekompeten pada bidang mereka masing-masing dalam sisi komunikasi dan pertahanan. Akhirnya pada tanggal 4 April 1946, Dinas Kode Bagian B, Kementerian Pertahanan dibentuk. Setelah mengamati informasi dan arus komunikasi yang dilakukan tiap kementerian secara mandiri ini dirasa lemah dan rentan, Majen TNI Dr. Rubiono Kertopati yang sampai saat ini dikenal sebagai Bapak Persandian Republik Indonesia mencoba melakukan konsolidasi fungsi keamanan pemberitahuan yang menjadi dasar semua kementerian. Keamanan dan komunikasi dengan kode tertentu dan kode khusus dikembangkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dinas Kode sangat berperan pada kedutaan dan delegasi-delegasi Indonesia di luar negeri. Pada saat itu baru ada di 3 negara, yaitu New Delhi, Den Haag, dan New York sebagai delegasi-delegasi Indonesia yang berada di luar negeri pada saat itu. Terus pada tahun 1949, sesuai keputusan Menteri Pertahanan, Dinas Kode berubah menjadi Jawatan Sandi. Pakai D ya guys. Pakai D karena masih ikut ejaan yang lama. Nah, di tahun inilah kode Sandi terus dikembangkan. Yang awalnya menggunakan tulisan-tulisan dengan skrip kode sandi di buku, kemudian menggunakan mesin mekanik dan semakin lama terus menjadi mesin semi elektronik. Karena kebutuhan sandi bukan hanya dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan, maka Jawatan Sandi berubah menjadi lembaga sandi negara yang sesuai Kepres RI Serikat pada saat itu. Untuk nomor Kepresnya sendiri saya tidak mendapatkan sumber yang valid ya guys. Jadi buat yang tahu boleh bantu untuk komen di bawah ya guys. Dan karena perkembangan zaman yang terus mengalami gradasi kemajuan, khususnya gradasi teknologi, kode sandi yang awalnya menggunakan mesin semi elektronik di-upgrade menjadi mesin elektronik, dan langkah ini diusung untuk mengawal era digital hingga sampai saat ini. Pada masa kepemimpinan Mayor Jenderal Nahrawi Ramli SE dari tahun 2002 sampai 2008, maka lembaga sandi negara atau Lemsanek mulai diperkenalkan kepada publik. Lalu selanjutnya Lemsanek bertransformasi menjadi BSSN pada tanggal 19 Mei 2017 pada masa Majen TNI Purnawirawan Dr. Djoko Setiadi MSI sebagai Kepala BSSN pada saat itu. Nah, jadi begitu guys perhelatan dari HUT BSSN ke-73 tahun lalu yang mengadopsi video mapping projection sebagai core display atau core entertainment pada acara tersebut. Dan di penghujung acara, Bang Ari Lasso menjadi pamungkas dengan lagu-lagu hitnya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari aku. Next video selanjutnya kita akan bahas masalah Asia Pacific Coding Show yang digelar di Jakarta Convention Center. Like video ini bila kalian suka.
Dan subscribe buat yang belum, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Sampai bertemu lagi, semangat dan tetap ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.